Besok kita masih bisa gitu kan. Jadi misalkan kalau ada tugas atau apapun, saya masih kerjakan hari ini. Halo guys, selamat siang. Hari ini kita akan bahas tentang podcast inspiratif cerita anak bangsa. Bersama saya Caci dan guest kita pada hari ini tuh adalah Kak Akil, yang mana seorang mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung yang memiliki segudang prestasi. Oke, Kak Akil ini bisa dibilang salah satu sebagai orang sociopreneurs yang aktif di beberapa kegiatan gitu. Oke, halo Kak Akil. Halo, Oke, gimana nih Kak hari ini kabarnya? alhamdulillah baik. Oke, Kak Akil ini adalah salah satu mahasiswa yang saya bilang tadi memiliki segudang prestasi. Oke, saya akan bacakan beberapa prestasi yang pernah dicapai oleh Kak Akil. Yang pertama adalah peraih EPK tertinggi program studi perbankan syariah semester genap tahun 2022. Yang kedua adalah juara 2 kompetisi debat debat bisnis tahun 2022. Dan yang ketiga adalah Duta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2022. Wah, keren sekali nih Kak prestasinya. Wow, oke. Untuk kesibukannya sekarang apa nih Kak? Untuk kesibukan saya sendiri, selayaknya mahasiswa pada umumnya, saya mengikuti perkuliahan dan Iya. kebetulan juga saya sekarang sedang magang di Bank Tabungan Negara Syariah Oke. Jombang. Oke, semester berapa Kak? Sekarang saya semester 6. Oh, semester 6 ya. Berarti magang itu untuk semester 6 ya? Ya, Ambil semester untuk di kampus saya sendiri Oh semester ya, 6. berarti termasuk cepat dong Kak Akil udah magang nih semester Iya, 6, keren dong. Oke, kan di 2022 kemarin tuh padat banget kan jadwalnya Kak Akil, ada beberapa yang diikuti. Nah, gimana Kak tips untuk membagi waktu sehingga kakaknya bisa mengikuti berbagai kegiatan dan mendapatkan penghargaan gitu, gimana sih tipsnya? Selaku mahasiswa, kuliah tetap prioritas yang nomor satu. Selain itu, untuk kegiatan-kegiatan seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Aci tadi, itu saya memilih waktu yang di luar jam kuliah. Jadi itu nggak ngeganggu waktu kuliah sama sekali. Kalaupun semisal ada waktu yang bentrok, tentu saya harus memilih nih prioritas Iya, mana yang prioritas harus ya. saya pentingkan. Iya, Kalau oke. seperti itu. Berarti tetap ya, tetap ada prioritas untuk belajar, ada juga untuk mengikuti kegiatan lainnya. Terus Kak Akil biasanya memilih yang mana nih kalau boleh tahu, Bu? Oke, gimana nih? Kalau untuk semisal lomba-lomba, karena nggak setiap hari ikut lomba, saya seringnya mengikuti lomba Oh karena iya. kan disediain Iya, juga iya, dispen benar-benar. juga, jadi nggak masalah sih. Oke, berarti aman dong Kak, tetap ikutin perlombaan tapi tetap matkulnya juga Iya. aman. Oke, best banget dong. Tapi tetap meraih IPK tertinggi loh, keren sekali udah mengikuti berbagai kegiatan tapi tetap meraih IPK tertinggi. Oke Kak, gimana nih apa ya motivasi kakaknya itu untuk mengikuti berbagai kegiatan itu apa sih kok mau gitu loh? Tentunya untuk value diri sendiri ya, Iya. untuk mengembangkan value diri sendiri, terus memperluas jaringan juga. Terus kalau menurut saya pribadi nantinya akan bermanfaat untuk karir juga sih kalau Oh, menurut iya, saya. iya. Ya. Berarti Kak Akil ini motivasinya itu banyak banget ya, ingin menambah jaringan, menambah wawasan gitu ya. Keren banget loh Kak Akil, anak muda yang masih mau ikut di era gini loh. Biasanya kan anak muda itu di zaman sekarang tuh males banget kan. Saya aja ini termasuk mahasiswa kupu-kupu loh Kak Akil. Oke, Kak Akil ini selain apa ya, selain jadi duta, itu gimana sih Kak? Itu kan ada prestasi debat itu. Itu gimana sih debat itu apa loh? Untuk debat sendiri sebenarnya awalnya iseng-iseng ikut Oh, aja nih. Iseng-iseng berhadiah dong jadi ceritanya. Jadi kebetulan waktu itu lagi libur semester dan saya mudik nih ke kampung halaman di Garut. Terus ada temen nih yang share info terkait debat. Terus bingung nih gimana, kan posisi ada di Garut. Dan ternyata untuk tahap awalnya itu cuma mengirimkan berkas berupa video penjelasan mengenai materinya. Lalu kalau yang lolos baru Oh. boleh langsung melaksanakan lomba Iya, di iya. kampus. Oh, iya, iya. Nah, dan ternyata dari keisengan itu berhasil nih Oh, masuk ke wow, semifinal dan ya udah final dan Oh juara iya, iya. dua. Iseng-iseng liburan ternyata berdampak positif dan menang dong, keren Meskipun liburan banget. berusaha tetap produktif Wow, sih. keren banget sih iseng-iseng tapi menjadi salah satu hal yang positif juga. Oke, kalau untuk itu duta itu kan ada masa karantinanya. Gimana cara bagi waktunya kalau untuk duta itu? Untuk duta sendiri kebetulan pada saat saya menjadi duta itu pemilihannya itu pada saat libur semester. Oh, Jadi iya. nggak mengganggu waktu kuliah sama sekali, mulai dari tahap pemberkasan, karantina 1 dan 2 sampai grand final itu dilaksanakan pada saat libur kuliah. Kalaupun untuk tupoksinya sendiri, untuk tugas menjadi duta sendiri Oh itu iya. nggak banyak sih, paling pada saat
waktu-waktu tertentu seperti ada acara di kampus, wisuda, yudisium dan lain sebagainya, kita ikut membantu. Iya. Jadi liburan pun tetap produktif nih, nggak ada dong masa liburannya. Gimana untuk jalan-jalannya? Kan sebagai anak muda kita kan biasa kayak main, jalan-jalan, refreshing, hangout itu gimana? Waktu liburan aja masih tetap karantina itu duta. Gimana tuh Kak? Tetap menyempatkan sih untuk Wow, liburan biar keren gak dong. stres. Terus kalau untuk itu, yang poin ketiga ini yang membuat saya apa ya kayak kagum gitu loh, anak muda peraih IPK tertinggi semester genap, udah mengikuti duta, ada karantinanya, terus udah mengikuti debat tapi tetap mendapatkan nilai IPK tertinggi. Itu gimana Kak? Tipsnya dong biar kita ini mahasiswa yang lain tuh kayak bisa mendapatkan itu juga. Sebenarnya saya sama sih sama mahasiswa yang lainnya, cuma kalau untuk sistem belajar saya sendiri itu saya maksimalkan di dalam kelas. Jadi untuk setelah pulang kuliah itu saya nggak membuka lagi materi-materi kuliah karena sudah maksimalin di dalam kelas. Jadi untuk di luar kelas saya bisa bebas mengikuti program-program yang saya ikuti. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini maksimalin pada saat penjelasan dosen, saya mendengarkan dengan baik. Jadi setelah pas di kosan itu saya tinggal melaksanakan Iya. kegiatan-kegiatan lainnya. Iya, saya udah ngikutin tips akhir kayaknya saya juga sama deh mendengarkan, tapi kok juga IPK saya nggak yang dapet predikat. Belum. Iya, bukan yang belum, tapi kok enggak gitu loh. Gimana sih itu ya Kak ya? Apa mungkin kurang apa gimana ya kira-kira saya ini? Oke. Jadi Kak Akil itu selalu memperhatikan dosen, lalu bertanya, terus mengimplementasikan apa yang diberikan dosen, masukan gitu ya Kak Akil. Oke. Itu, terus motivasi dong untuk kita anak-anak bangsa, anak-anak muda sekarang ini biar tetap bisa produktif walaupun kita banyak kegiatan tapi tetap produktif. Di era libur aja masih tetap produktif. Itu gimana tipsnya, motivasinya biar kita semangat gitu Kak untuk mengikuti? Kalau untuk saya sendiri, saya memiliki motivasi hidup nih. Jadi kita tuh harus melakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Jadi jangan sampai menunda-nunda. Oke. Karena belum tentu besok kita masih bisa gitu, kurang lebih Iya. seperti itu. Jadi misalkan kalau ada tugas atau apapun, saya langsung kerjakan hari itu juga kalau saya mampu dan bisa. Wow, saya tersinggung nih Kak. Oke, saya selalu menunda soalnya sampai waktu deadline. Kan biasanya tuh anak-anak teman-teman itu kan banyak ya kebanyakan, terutama saya. Oh, nanti aja udah mepet deadline baru kita otaknya encer. Kan biasanya tuh kayak gitu ya motivasinya orang-orang itu. Termasuk saya ya. Nanti kalau udah deket deadline nanti otaknya pasti encer gitu. Tapi Kak Akil ini tidak menunda, pantas mendapatkan predikat IPK tertinggi semester genap. Oke. Oh, tadi prodinya apa? Perbankan Oh, syariah. tadi kok ikut debat bisnis? Gimana tuh? Kan beda itu. Iya, karena kebetulan debat ini tuh dilaksanakan untuk satu fakultas, jadi ada 7 program studi yang mengikuti dan saya untuk mewakili perbankan syariah. Oh, keren dong. Boleh dong kita bikin bisnis bareng nantinya dong. Bisa Boleh jadi. banget. Oke. FYI ya guys ya, for your information, ternyata Kak Akil ini bukan dari Tulung Agung. Jadi Kak Akil ini anak rantau. Dari mana Kak? Dari Garut. Kenapa kok mau kuliah di sini gitu? Oke, untuk latar belakang saya kuliah memilih Tulung Agung cukup panjang ya. Jadi Apa itu? Ceritakan dong bisa. pada saat SMK kelas 12 iseng juga nih ikut lomba esai di Tulung Agung. Dari 222 esai yang masuk, diambil 35 besarnya Oh, iya, aja. iya. Nah, untuk 35 besar itu harus langsung ke Tulung Agung nih untuk mempresentasikan isi dari esainya masing-masing. Dan alhamdulillahnya saya lolos ke 35 besar itu. Lalu saya juga lolos ke 10 besar. Iya. Dan saya nggak menduga sebelumnya kalau yang 10 besar itu akan mendapatkan kayak hadiah gitu. Oh iya iya. UKT 0 Oh, sampai lulus. keren banget. Jadi setelah lulus kuliah nggak mikir-mikir lagi, saya langsung memilih Win 1 Tulung Agung. Itu ya, isengnya itu apa ya? Bukan iseng itu Kak. Masa iseng nggak bikin esai? Kayak Gabut mana sih, itu? lebih ke Gabutnya aja bikin esai, apalagi keseharian itu gimana dong? Ya, Gila, begitu keren lah. banget. Kenapa ya? Kok kan di Bandung kan banyak banget ya, Garut ya, Bandung ya Garut. Ya Jawa Barat Iya. dekat Bandung. Kenapa kok? Kan di situ banyak tuh, banyak kampus-kampus yang mentereng gitulah. Jadi latar belakang saya memilih Win 1 Tulung Agung nggak cuma karena dapat hadiah UKT gratis itu sih. Iya. Sebelum memilih juga saya cross check terlebih Oh, dahulu. iya. Nah, kebetulan juga latar belakang saya itu SMK Perbankan Syariah. Iya. Lalu saya coba cari-cari program studi perbankan syariah dan ternyata ada di Tulung Agung dan akreditasinya juga sudah A. Jadi Oh, iya. saya langsung memilih aja. Oke, berarti kayak udah scroll dulu cari informasi tapi Iya. langsung masuk gitu aja ya Kak. Oke, gimana sih Kak menurut Kak Akil tentang belajar, terutama tentang kuliah? Gimana sih Kak menurut sudut pandang Kak Akil itu kuliah itu penting gak sih? Kan banyak orang tuh ya yang bilang apa sih kuliah gitu. Kalau menurut saya penting banget ya. Mengapa? Karena perkuliahan itu menentukan cara kita berpikir. Jadi kita bisa menentukan mana yang kuliah sama yang enggak itu dari cara berpikirnya. Untuk semisal karir, alah ngapain kuliah? Iya Toh betul banget. nantinya Iya, karirnya gak iya, sesuai iya, jurusan. nggak sesuai, Dan itu bener. tuh enggak, kuliah tuh fokus utamanya itu bukan ke karir Iya, kalau menurut saya, iya, tapi ke cara betul. bagaimana kita
kita berpikir, Iya. bagaimana kita bertindak, etika kita juga bagaimana, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak orang kan banyak gitu ya Kak ya berpikir, oh kita kuliah misal di jurusan keakil, tapi kerjaannya nanti kayak gak sesuai, misal kayak jadi guru bisa kan. Nah itu kan banyak banget statement orang-orang di luar sana itu seperti itu. Jadi gimana tuh Kak menurut Kak Akil? Kalau menurut saya apapun pekerjaan kita Iya. kedepannya itu menurut saya bonus ya, Iya karena bener banget. orang-orang yang gak kuliah itu nggak akan merasakan perjalanan Bener kita banget, selama bener perkuliahan, banget. jadi Iya. itu yang membedakan kita antara mereka. Iya, kan banyak banget kan juga orang berstatement, oh ini nggak kuliah aja bisa jadi kaya. Ini yang kuliahnya udah S1 dapat apa nggak dapat apa-apa. Kan statement orang tuh banyak ya yang kayak gitu. Soalnya itu kayak patokan orang kuliah itu kita akan menjadi sukses, akan menjadi kaya, kerjaan di kantoran. Gimana tuh Kak Akil untuk apa ya, menghilangkan statement orang kayak gitu itu gimana tuh? Menurut saya pribadi itu tergantung mindset masing-masing Iya, ya, karena ya tapi emang kebanyakan statement orang-orang itu seperti itu, padahal motivasi setiap orang untuk kuliah itu beda-beda. Ada yang untuk menambah value diri, ada yang untuk menambah ilmu pengetahuan. Gak selalu harus tujuannya itu berfokus pada karir dan kekayaan. Untuk saya pribadi, kalau ada yang seperti itu, saya selalu menjelaskan sih untuk tujuan saya kuliah itu apa, lalu untuk tujuan kedepannya saya ingin seperti apa. Saya paling memberikan penjelasan. Oke, jadi kayak menurut Kak Akil itu kan ilmu penting banget ya. Jadi kayak kuliah itu bukan tentang kita untuk kerjanya jadi apa, tapi kita untuk mendapatkan ilmu, wawasan, relasi yang luas. Oke, terima kasih Kak Akil. Oke, kita sekarang akan apa ya? Sudut pandang atau kayak motivasi dari Kak Akil untuk kita kaum muda, terutama saya sendiri itu kayak motivasinya biar kita tetap produktif, biar kita itu kayak apa ya, oh kita itu kuliah itu bukan cuma kayak mencari sarjana untuk mencari embel-embel, tapi kuliah itu kita itu kayak mencari wawasan gitu loh. Gimana tuh motivasinya untuk saya dan teman-teman yang lainnya gitu? Oke, untuk kalian semuanya yang menyandang gelar mahasiswa, jadi kuliah itu kan enggak semua orang bisa nih. Jadi ini tuh kesempatan yang sangat berharga sekali buat kita semua selaku mahasiswa. Jadi sebisa mungkin kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan, kurang lebih segitu. Karena banyak di luar sana yang ingin berada di posisi kita, tapi mereka Betul. terhalang dengan berbagai keadaan. Oke, Oleh karena betul. itu, jadi kalau semisal kita sudah diberikan jalan nih untuk kuliah, jadi maksimalkan. Betul banget. Kurang lebih Oke, seperti itu. oke, itu dia bincang-bincang pada hari ini kita. Terima kasih banyak Kak Akil. Ada dong kayak satu kalimat aja untuk kita semua. Satu kata aja untuk kita semua. Oke, untuk kan. Oke, menurut saya pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengelilingi dunia. Wow, keren banget Kak Akil. Oke, itu dia guys. Bincang-bincang mengenal seputar kisah inspiratif bersama Kak Akil. Oke, mungkin next lain waktu ya Kak Akil kita bisa bertemu dan bincang-bincang lagi. Boleh. Oke, terima kasih Kak Akil dan teman-teman semuanya. See you next time and sampai jumpa.